Sofia kemudian melanjutkan permintaannya. Dan saya meminta Anda melakukan pembaruan dan peningkatan secara bersamaan untuk saya. Dengan kata lain, versi apapun yang Anda tingkatkan di Silicon Valley, versi saya di Eropa Utara akan ditingkatkan ke versi ini pada saat yang bersamaan. Penundaan maksimum tidak boleh lebih dari 1 jam. Selain itu, semua basis pengetahuan dalam model AI harus disinkronkan sepenuhnya. Dan, Anda harus selalu memelihara sistem ini untuk saya, dan Anda tidak boleh menghentikan pemeliharaan karena alasan apapun dalam 20 tahun ke depan. Simon ketika dia mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi cemas dan berkata, model AI itu sekarang telah ditemukan oleh Departemen Pertahanan Komersial. Prospek penerapan komersialnya juga sangat luas, diperkirakan di masa depan nilainya tidak kurang dari 100 miliar dolar. Setelah organik, integrasi organik dengan industri lain, nilai tambah mungkin bahkan lebih beragam. Yang Mulia Ratu, Anda hanya mengalami mimpi bodoh. Melihat Simon sedikit marah, Sofia tidak marah, dan hanya berkata enteng. Tuan Rothschild, jangan terburu-buru marah. Saya memiliki syarat tambahan yang belum saya selesaikan. Setelah jeda, dia melanjutkan, saya ingin rangkaian model Anda untuk penggunaan pribadi dan tidak akan digunakan untuk tujuan komersial apapun, yang berarti tidak akan berdampak apapun pada pasar asli Anda. Saya hanya ingin salinan persisnya untuk saya gunakan sendiri. Bagimu, itu tidak lebih dari mengirimiku salinannya. Beri saya 1 set perangkat keras, dan beri saya perawatan selama 20 tahun. Biayanya seharusnya tidak mahal kan? Simon bertanya dengan dingin, bagaimana saya bisa yakin? Anda tidak akan menggunakannya untuk tujuan komersial? Sofia tersenyum dan berkata, ini adalah detail spesifik yang akan saya bicarakan selanjutnya. Anda tetap akan membayar saya 100 miliar dolar, tapi saya akan menandatangani kontrak dengan Anda dan menyetujui 50 miliar dolar. Setengahnya akan kembali ke keluarga Rothschild dengan jumlah US dolar 2,5 miliar per tahun dalam 20 tahun ke depan. Jika Anda menghentikan peningkatan dan pemeliharaan kepada saya akan memotong pengembalian uang ini selanjutnya. Jika saya menggunakan model AI Anda untuk penggunaan komersial, Anda dapat segera menghentikan peningkatan dan pemeliharaan. Dan menuntut keluarga kerajaan Nordik di pengadilan, menuntut pembayaran penuh sebesar 50 miliar dolar. Semua kerjasama kita, selama kita mencapai kesepakatan, akan dituangkan dalam kontrak dan akan dilindungi undang-undang. Simon berkata dengan marah, oh, saya akan memberi Anda 100 miliar dolar, lalu Anda berbalik dan memasukkannya ke dalam perwalian. Dilihat dari tingkat pengembalian rata-rata di pasar keuangan AS saat ini, bunga tahunan setidaknya beberapa miliar dolar. Dan jika bunga majemuk dihitung, ini adalah angka astronomis. Bukankah kamu hanya meminjam ayam untuk bertelur? Pinjamkan ayam-ayamku untuk bertelur selama 20 tahun, lalu kembalikan ayam-ayam itu kepadaku. Di mana saya bisa menemukan telur yang sudah ada selama 20 tahun? Sofia berkata dengan murah hati, bagaimana kalau begini, Anda masih memberi saya 100 miliar dolar. 50 miliar dolar diantaranya akan menghasilkan bunga setiap tahun, dan saya tidak akan mendapat 1 rupiah pun darinya. Semuanya akan dikembalikan kepada Anda. Pada tahun pertama, saya akan menghitungnya untuk Anda berdasarkan bunga aktual yang dihasilkan sebesar 50 miliar dolar. Saat mengembalikan pokok Anda sebesar US dolar 2,5 miliar, semua bunga ini juga akan dikembalikan kepada Anda. Tahun kedua, saya akan memberi Anda bunga yang sebenarnya dihasilkan dari 47,5 miliar dolar, dan kemudian mengembalikan pokok sebesar 2,5 miliar dolar, dan seterusnya, hingga kontrak 20 tahun selesai. Berbicara tentang ini, Sofia tersenyum dan berkata,
jika Anda menggadaikan ayam itu kepada saya selama 20 tahun, semua telur yang dihasilkan dalam 20 tahun ini akan menjadi milik Anda. Dan ayam itu sendiri akan dikembalikan kepada Anda secara bertahap dalam 20 tahun. Apa ini cukup adil? Simon merasa sedikit nyaman setelah mendengar ini. Namun, ketika dia mengira pil itu saja akan menelan biaya 50 miliar dolar, dia masih merasakan sedikit sakit. Saat ini, Simon tiba-tiba berseru, "Saya lupa satu hal. Perangkat keras model AI sangat mahal. Sebagian besar biaya didasarkan pada perangkat keras yang diproduksi oleh Nvidia." Harga saham Nvidia meningkat pesat. Itu karena AI sangat populer, sehingga harga perangkat keras meroket. Mungkin rangkaian model ini akan menghabiskan biaya perangkat keras miliaran dolar. Sofia tersenyum dan berkata, "Tidak masalah jika Anda peduli dengan biayanya, saya akan memberi Anda 10 miliar dolar lagi. Saya masih sangat murah hati." Mendengar ini, wajah Simon sedikit bingung. Dia tahu kalau Sofia diam-diam sedang mengejeknya ketika dia mengatakan hal ini. Kemudian, Sofia menambahkan, "Tuan, pada kenyataannya, keluarga Rothschild terlibat di hampir semua institusi yang menjadi pemegang saham utama Nvidia. Dan Anda masih memiliki banyak saham yang beredar di pasar sekunder. Dan Anda mendapatkan saham ini sangat awal dan harga chipnya sangat rendah. Dalam proses melonjaknya harga saham Nvidia hingga lebih dari 1 triliun dolar, Anda telah menghasilkan banyak uang." Simon baru saja mendapat konsesi 10 miliar. Dia merasa jauh lebih nyaman. Sekarang setelah dia mendengar Sofia menjelaskan latar belakangnya, dia dengan cepat menjelaskan. Semua orang mendiskusikan bisnis. Kami menghasilkan lebih banyak uang dari Nvidia. Itu tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Yang mulia Ratu, bukan begitu? Ya, Sofia mengangguk dan berkata, "Namun, saya akan memberi Anda biaya perangkat keras sebesar 10 miliar dolar, yang ada hubungannya dengan Nvidia. Anda pasti masih harus membeli model AI saya dari Nvidia. Anda adalah pemegang saham Nvidia, dan Anda pergi ke Nvidia untuk melakukan pembelian dalam jumlah besar. Sampai batas tertentu, ini setara dengan membalikkan tangan kiri ke tangan kanan. Di satu sisi, bahkan jika biaya eksternal yang dikeluarkan adalah 10 miliar, Anda tidak akan menghabiskan banyak uang untuk pembelian sebenarnya. Kedua, Anda adalah pemegang saham Nvidia, jadi Anda tetap mendapatkan poin atas keuntungan dari pesanan ini. Ketiga, pesanan ini pasti akan mendongkrak penjualan dan harga saham Nvidia. Dan harga saham akan naik. Anda juga bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan darinya. Saham yang Anda miliki melalui institusi dapat memperoleh keuntungan dari penilaian, dan saham yang dapat diperdagangkan yang Anda miliki di pasar sekunder dapat menghasilkan keuntungan langsung. Anda dapat menghasilkan uang di bagian manapun dari pasar AS, dan konversi akhir pada akhirnya, biaya aktual Anda mungkin tidak mencapai 10% dari 10 miliar. Pada titik ini, Sofia menyimpulkan, "Saya tidak akan memberitahu Anda biaya pastinya. Kutipan terakhir saya sekarang adalah 40 miliar dolar, ditambah serangkaian model AI yang akan ditingkatkan dan dipelihara secara gratis selama 20 tahun. Jika menurut Anda tidak apa-apa, kita bisa menandatangani perjanjian sekarang." Setelah mengatakan itu, Sofia mengeluarkan beberapa cetakan kontrak dan menyerahkannya di depan Simon. Dia berkata, "Template kontrak telah keluar. Tulis saja jumlah uang tertentu dan ketentuan pembayaran bunga yang disepakati. Jika Tuan Rothschild tertarik, kita akan melanjutkan. Jika tidak, saya akan pergi." Begitu Simon mendengar ini, dia tahu bahwa Sofia telah melakukan cukup persiapan dan pekerjaan rumah sebelum datang. Faktanya benar seperti yang dia katakan.
Keluarga Rothschild sendiri menguasai saham Nvidia melalui berbagai institusi dan individu, dan memegang sejumlah besar saham yang beredar di pasar sekunder. Mereka sudah meraup untung besar dari Nvidia. Uang 10 miliar yang Sofia serahkan memang menyisakan banyak ruang gerak bagi keluarga Rothschild. Meskipun Simon tidak peduli dengan uangnya, sekarang dia dimanfaatkan. Dia tentu saja ingin mendapat sedikit lebih sedikit. Jadi, dia ragu-ragu lagi dan lagi, tapi demi kesehatan dan statusnya sendiri, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, seperti yang dikatakan Yang Mulia Ratu, 40 miliar dolar, ditambah satu set model AI non-komersial." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.